Komunitas Islam awal, yang dikenal sebagai Ummah, menghadapi krisis besar pertamanya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, pada tahun 656 Masehi. Utsman, sahabat Nabi Muhammad, telah memerintah selama 12 tahun. Pemerintahannya ditandai dengan meningkatnya keresahan. Beberapa Muslim mempertanyakan pemerintahannya dan menuduhnya melakukan nepotisme. Periode ketegangan ini menjadi panggung untuk konflik pahit yang akan memecah belah ummah. Pembunuhan Utsman menciptakan kekosongan kekuasaan di kerajaan Muslim yang baru lahir. Tidak ada penerus yang jelas. Ummah terguncang, tidak yakin tentang masa depan. Berbagai faksi muncul, masing-masing mendukung calon khalifah mereka sendiri. Di antara mereka dua tokoh menonjol, Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, dan Muawiyah gubernur Suriah. Perbedaan pendapat tersebut berasal dari perbedaan interpretasi tentang kepemimpinan Islam. Beberapa percaya bahwa kepemimpinan harus melalui garis keturunan Nabi. Yang lain merasa komunitas harus memilih pemimpinnya. Pandangan yang berbeda ini diperburuk oleh ambisi pribadi dan manuver politik memicu api perselisihan. Break time Peliman. Pembunuhan Utsman, peristiwa tragis dalam sejarah Islam, membuka kotak Pandora masalah. Ini memicu reaksi berantai yang akan mengarah pada perang saudara pertama dalam komunitas Muslim. Perang Jamal, peristiwa penting dalam sejarah awal, muncul dari campuran ketidakpastian politik dan semangat keagamaan yang bergejolak ini. Ali bin Abi Thalib, seorang pria yang dihormati karena kesalehan dan kebijaksanaannya, adalah pilihan alami untuk khalifah di mata banyak orang. Dia adalah sepupu Nabi Muhammad dan telah dibesarkan bersamanya. Ali juga menikah dengan Fatimah, putri Nabi. Hubungan kekerabatan yang dekat ini memberinya kedudukan spiritual yang sangat besar dalam komunitas Muslim. Terlepas dari kredensialnya yang kuat, kenaikan Ali ke kekhalifahan bukannya tanpa oposisi. Beberapa sahabat Nabi, termasuk Aisyah, salah satu jandanya, dan Talha dan Zubair, dua tokoh terkemuka, menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman. Mereka menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan tersebut atau, setidaknya, tidak berbuat cukup untuk mencegahnya. Ali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, mendapati dirinya dalam posisi yang genting. Dia mempertahankan ketidakbersalahannya dalam kematian Utsman, menekankan komitmennya pada keadilan. Dia berjanji untuk menyelidiki pembunuhan itu dan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Namun kata-katanya gagal menenangkan lawan-lawannya. Situasi terus memburuk. Aisyah, Talha, dan Zubair bersama dengan kontingen pendukung mereka meninggalkan Madinah. Mereka melakukan perjalanan ke Basrah, kota yang penting secara strategis di Irak. Tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan dukungan dan menghadapi Ali, memaksanya untuk memenuhi tuntutan mereka. Bang Duther Sidis from Kemising atau Jalub Muslim. Perjalanan Aisyah, Talha, dan Zubair ke Basrah bukan hanya manuver politik. Itu disajikan sebagai seruan untuk keadilan. Aisyah khususnya mendapatkan rasa hormat dan pengaruh yang signifikan. Sebagai janda Nabi, dia dikenal sebagai ibu percaya. Kehadirannya memberikan bobot moral yang besar untuk tujuan tersebut. Kelompok itu bepergian dengan kafilah, ditemani oleh pendukung bersenjata. Kedatangan mereka di Basrah disambut dengan reaksi beragam. Beberapa menyambut mereka, bersimpati dengan tuntutan mereka untuk keadilan. Yang lain tetap setia kepada Ali, memandang tindakan Aisyah dan sekutunya sebagai tantangan terhadap legitimasinya sebagai khalifah. Ketegangan meningkat pesat di Basrah. Negosiasi antara Ali dan pihak Aisyah terbukti sia-sia. Kedua belah pihak bersiap untuk kemungkinan konflik. Aisyah dari haudahnya di atas unta mengumpulkan para pengikutnya. Dia menyerukan pembalasan terhadap mereka yang telah membunuh Utsman dan menantang otoritas Ali. Situasi itu bergejolak, Tong Mesiu menunggu percikan api. Dalam suasana yang menegangkan ini, dengan kedua belah pihak yakin akan kebenaran mereka, Perang Jamal, fitnah pertama dalam sejarah Islam tersulut. Perang Jamal, dinamai Unta tempat Aisyah memimpin pasukannya, terjadi pada bulan Desember 656 Masehi. Kedua pasukan, yang satu setia kepada Ali dan yang lainnya kepada Aisyah, bentrok di pinggiran Basrah. Apa yang dimulai sebagai konflik lokal dengan cepat meningkat menjadi pertempuran berdarah yang akan membentuk jalannya sejarah Islam. Ali, meskipun enggan melawan sesama Muslim, terbukti sebagai ahli strategi militer yang terampil. Pasukannya bertempur dengan gagah berani, didorong oleh keyakinan mereka atas haknya atas kekhalifahan. Para pendukung Aisyah yang sama-sama bertekad melawan dengan sengit. Pertempuran berkecamuk selama berjam-jam, kedua belah pihak menderita banyak korban. Keadaan berbalik ketika pasukan Ali memfokuskan serangan mereka pada unta Aisyah, mengenalinya sebagai simbol otoritasnya dan titik kumpul bagi pasukannya. Unta itu akhirnya dijatuhkan, membuat pasukan Aisyah kocar-kacir. Dengan jatuhnya unta tersebut, pasukan Aisyah dikalahkan. Talha dan Zubair tewas dalam pertempuran itu. Aisyah sendiri selamat, meskipun dia ditangkap oleh pasukan Ali. Perang Jamal, bentrokan tragis antar Muslim, berakhir dengan kemenangan telak bagi Ali. Kemenangan itu bagaimanapun harus dibayar mahal, membuat ummah sangat terpecah belah dan terluka oleh pertumpahan darah.
Setelah Perang Jamal ditandai dengan campuran rekonsiliasi dan kebencian yang tersisa, Ali meskipun menang, menunjukkan belas kasih terhadap lawan-lawannya yang kalah. Dia mengizinkan Aisyah untuk kembali ke Madinah dengan penuh kehormatan, mengakui posisinya sebagai janda Nabi. Dia juga memerintahkan para pengikutnya untuk memperlakukan jenazah para korban tewas dengan hormat. Terlepas dari upaya Ali, Perang Jamal meninggalkan bekas luka yang dalam pada komunitas Muslim. Konflik tersebut telah mengungkap dan memperburuk garis patahan yang ada di dalam ummah. Ini menyoroti bahaya ambisi politik dan potensi perbedaan agama untuk dieksploitasi demi keuntungan pribadi. Pertempuran itu juga menciptakan preseden yang berbahaya. Ini menandai pertama kalinya umat Islam mengangkat senjata melawan satu sama lain. Tindakan perselisihan internal ini, pengkhianatan terhadap pesan persatuan Nabi, memberikan bayangan panjang atas masa depan kerajaan Islam. Sementara Ali muncul sebagai pemenang, Perang Jamal tidak mengakhiri tantangan yang dihadapinya. Muawiyah Gubernur Suriah, menolak untuk mengakui otoritas Ali. Perbedaan pendapat ini pada akhirnya akan mengarah pada konflik besar lainnya, pertempuran Siffin, yang semakin memperdalam perpecahan di dalam ummah.